Halo semuanya, selamat datang. Ketemu lagi bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang pembuatan izin usaha atau NIB untuk para pelaku usaha atau pengusaha kebun sawit. Baiklah, pertama kita akan masuk ke OSS. Seperti biasa saya akan mengetik atau carian Mozilla Firefox. Baiklah, kita akan tunggu sebentar. Setelah itu akan kita diarahkan ke tampilan seperti ini. Seperti biasanya, kita akan mendaftar terlebih dahulu. Maka saya akan memilih daftar di atas. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman untuk pendaftaran. Di sini pertama kita akan memilih usaha mikro dan kecil UMK. Saya akan pilih, saya scroll dulu ke bawah sebelumnya. Saya akan pilih di sini. Setelah itu kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Silakan pilih jenis usaha. Saya akan pilih orang perorangan. Setelah itu kita akan mengisi nomor HP. Saya akan mengisi nomor HP sebelumnya di sini. Setelah mengisi nomor HP, kita akan mengisi alamat email. Di sini ada dua kode ataupun dua cara untuk memverifikasi, melalui WhatsApp bisa, dan harus diperhatikan nomor HP-nya harus yang punya WhatsApp atau melalui email. Sedangkan di sini email tidak wajib. Saya akan memilih melalui email untuk verifikasinya. Maka akan ada kode verifikasi atau notifikasi yang akan dikirim ke email. Saya akan buka email. Di situ sudah ada OTP registrasinya. Kemudian saya akan copy paste saja. Saya akan copy dari email, ada berupa angka untuk informasi. Nomor OTP ini hanya berlaku 2 menit. Setelah 2 menit maka nomor ini akan kadaluarsa dan kita harus memperbaharui dengan cara meminta kembali. Baiklah, sudah, saya akan menunggu sebentar. Maka kita akan, baiklah, di sini ada sedikit kesalahan, saya perbaiki dulu. Nah, di sini sudah berhasil untuk kode verifikasinya. Maka kita akan diminta untuk mengisi data lebih lengkap lagi. Di sini dia minta untuk mengisi nama lengkap dan password serta ulangi password. Di sini kita akan membuat sebuah username dan password untuk agar bisa kita masuk ke dalam halaman utamanya OSS untuk melakukan pendaftaran. Saya sudah melakukan pengisian password dan mengulanginya lagi. Setelah itu kita akan mengisi nomor induk kependudukan. Maka saya informasikan bahwa di sini untuk izin usaha ini hanya satu orang pada satu nick saja, karena jika kita melakukan banyak usaha ataupun pengembangan usaha maka dia akan muncul dalam satu NIB saja berdasarkan nick yang ada. Baiklah, saya akan mengisi tempat tanggal lahir dan saya akan mengisi alamat. Untuk alamat kita hanya memilih mengklik jalannya saja atau mengetik jalan saja. Nah, untuk selanjutnya kita akan memilih berdasarkan opsi atau pilihan yang ada, dimana kita memberi atau memilih provinsi, kabupaten sampai dengan desa akan diberikan opsi dari sistem yang ada. Baiklah, setelah itu semuanya selesai, maka kita akan mendapatkan pernyataan. Di sini ada pernyataan, jika setuju silakan centang lalu kita klik selanjutnya. Baiklah, di sini sudah kita melakukan pendaftaran.
maka username dan password akan dikirim ke email kita, dan username dan password itu akan kita gunakan untuk masuk ke dalam halaman OSS untuk melakukan pengisian atau pendaftaran NIB atau izin usaha untuk pelaku usaha kebun sawit atau pengusaha kebun sawit. Nah, sini sudah ada username dan passwordnya. Username diberikan oleh sistem, bisa kita rubah. Untuk merubahnya saya akan membuat tutorial di video selanjutnya. Baiklah, saya akan copy paste aja di sini username-nya, dan saya akan mengisi passwordnya, dan kita mengisi ke captcha. Situ kepulauan Yapen. Setelah semuanya terisi dengan baik, maka kita akan klik masuk. Setelah kita klik masuk, kita akan diarahkan ke tampilan pertama dari halaman OSS. Di sini ada penjelasan, silakan dibaca. Dan jika kita ingin melanjutkan, maka kita pilih perizinan berusaha di situ, lalu klik permohonan baru. Di sini sudah terdapat data yang kita isi pada form sebelumnya. Di sini untuk informasi yang abu-abu tidak bisa diisi lagi karena sudah otomatis terisi dan terkunci. Yang kita bisa isi adalah form yang berwarna putih atau kolom yang berwarna putih. Di sini saya akan mengisi NPWP pribadi. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda memiliki BPJS kesehatan atau ketenagakerjaan? Jika tidak ada, silakan pilih saja tidak. Lalu kita akan klik simpan data. Setelah itu kita akan mengisi data usaha, tambah bidang usaha, silakan klik di situ. Lalu kita akan ditampilkan arah ke tampilan seperti ini. Lalu kita pilih bidang usaha. Di sini kita akan memilih jenis usaha, apakah utama ataupun pendukung. Karena ini baru pertama, maka saya akan mengisi utama. Jika ada tambahan, silakan diisi pendukung. Di sini kita akan mengisi KBLI-nya. Untuk memudahkan teman-teman, silakan pilih KBLI sebelumnya. Untuk cara memilih KBLI ada di link atas. Setelah itu KBLI-nya saya klik di situ, perkebunan buah kelapa sawit, maka otomatis muncul. Lalu untuk ruang lingkupnya silakan dipilih saja. Di situ ada dua opsi, budidaya dan produksi. Nah, untuk ini jika teman-teman mempunyai luasan usahanya di bawah dari 1.200 hektar, dipilih aja situ, karena nanti penjelasannya ataupun rinciannya akan dipilih atau ditulis pada halaman berikutnya. Nah, karena di situ luasannya kita 1.200 sampai 600 hektar, maka kita akan ditinjau kembali. Dalam artian jika memang luasannya segitu, maka izinnya tidak berupa NIB saja, tetapi kalau di bawah itu maka akan berupa NIB aja. Baiklah, setelah itu saya akan mengisi nama usaha. Nah, di sini maksud saya tadi. Di sini jika di atas itu maka dia NIB dan perizinan lingkungan lainnya, tetapi karena di sini saya cuma 5 hektar, maka kita akan melihat validasi risikonya. Di sini kita akan mengisi alamat usaha. Seperti biasa saya akan mengisi jalan dan RT saja. Untuk pemilihan provinsi sampai dengan desa saya sisa memilih saja. Saya akan memilih sebelumnya. Baiklah, saya akan mengisi kode pos. Di sini ada pertanyaan, apakah kegiatan sudah mulai berjalan? Ya, karena sudah beberapa tahun yang lalu. Dan di sini ada pertanyaan, apakah Anda membangun? Saya jawab tidak, karena di situ cuma kebunnya saja. Di sini saya akan mengisi modal usaha awal. Dan ini yang saya maksud validasi risiko.
Karena di sana tadi saya cuma 5 hektar, maka di sini akan muncul risiko rendah. Untuk informasi, risiko rendah hanya membutuhkan NIB ini saja, dan itu sudah sekaligus dengan izinnya. Jika risiko menengah sampai tinggi, maka kita bisa mengeluarkan NIB, sedangkan izin lebih lanjutnya akan dihubungkan atau harus berkoordinasi dengan instansi terkait. Baiklah, di sini usaha saya berlokasi di jalan provinsi, dan jumlah pegawai atau karyawan. Selanjutnya kita akan tambah produk atau jasa. Di sini yang dimaksud dengan hasil produksi kita selama 1 tahun. Saya akan mengisi lainnya. Di sini selanjutnya saya akan mengisi jenis produk atau jasa. Di sini produksi buah kelapa sawit. Nah, di sini kita akan mengisi kapasitasnya selama setahun. Mohon maaf, di sini seharusnya 550 kuintal karena 1 ton sama dengan 1 kuintal. Jadi saya menghasilkan selama 1 tahun 5 ton. Baiklah, kita akan klik selanjutnya dan kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini, dimana kita memeriksa kembali data kita. Jika sudah semuanya benar dan sesuai dengan kenyataan di lapangan, maka kita akan mengklik lanjut. Setelah itu kita akan muncul tampilan seperti ini, dan di sini kita memilih proses perizinan. Nah, di sini ada beberapa pernyataan yang harus kita setujui untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Nanti pernyataan ini akan muncul, bisa dicetak agar bisa dipahami dan bisa digunakan di saat dibutuhkan. Baiklah, kita akan diantar ke halaman draft. Silakan di cross check kembali. Jika benar sudah semuanya, maka kita akan terbitkan perizinan berusaha. Baiklah, kita sudah berada di tampilan ini. Pernyataan-pernyataan tadi yang sudah kita centang ada di sebelah sini. Silakan dicetak, karena ini sangat berguna untuk disimpan jika kapan-kapan atau ada pemeriksaan, bisa digunakan bahwa kita sanggup menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan K3L. Di sini Bapak Ibu sudah mengisi, sudah sanggup, berarti ada pernyataannya. Di situ akan ada tanda tangan secara digital dari para pelaku usaha. Baiklah, saya akan mencetaknya. Kemudian sini ada surat pernyataan kesediaan memenuhi kewajiban. Di sini kita harus memenuhi kewajiban kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang dimaksudkan adalah siap memberikan BPJS kepada ketenaga kerjaan ataupun karyawan kita, dan siap memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan. Setelah semuanya dipahami, dicetak, lalu disimpan, maka selanjutnya kita akan mencetak lagi pernyataan tentang usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang. Di sini harus sesuai dengan tata ruang atau aturan RT RW di setiap wilayah masing-masing. Jika sudah semuanya dipahami, maka disimpan. Lalu saya tutup sebelumnya, lalu kita akan masuk ke SPPL. Surat pernyataan SPPL untuk pemantauan lingkungan, karena di sini 5 hektar, maka dia masih masuk dalam SPPL. Silakan dipahami lalu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.
Baiklah, saya akan tutup. Nah, di sini yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu cetak NIP. Di sini NIB-nya sudah berhasil secara otomatis dengan usaha skala mikro rendah, maka ini merupakan NIB sekaligus merupakan izin usaha. Jadi jika ada pemeriksaan atau ada yang harus pengurusan administrasi yang harus menggunakan izin usaha, maka inilah yang kita lampirkan untuk hal tersebut. Demikian informasi singkat yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika suka silakan bagikan. Jika masih ada pertanyaan atau kesulitan silakan komen di bawah. Dan see you the next video.